berhasil atau enggak. Tapi kalau nggak berhasil nanti Ibu recording. Oke, next. Kemudian baca skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama, cari garis yang sejajar seperti ini ya, yang saling berhimpitan harus lurus garisnya. Kalau beda dikit sedikit seperti ini masih belum tidak terhitung. Jadi cari yang garis yang sama yaitu 4, maka 4 kali 0,01 cm dijumlahkan jadi 2,24 cm. Nanti hasil ukurannya harus dilaporkan tadi seperti Ibu katakan harus ada ketelitiannya. Ketelitian itu setengah skala terkecil. Karena skala terkecilnya adalah 0,01 cm, maka ketelitiannya ini tinggal dibagi 2, 0,005 cm. Ingat, kalau ini 3 desimal, maka ini juga harus mengikuti 3 desimal, karena 2,24, 2 desimal, supaya jadi 3 desimal tinggal ditambah nolnya di belakang 1. Oke, bisa ya untuk membaca jangka sorong. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan langsung potong aja ya. Lanjut. Nah, ada lagi alat ukur yang lebih teliti lagi dibandingkan dengan jangka sorong. Apa itu? Yaitu apa? Mikrometer skrup. Mikrometer skrup. Ya, betul. Mikrometer skrup alatnya seperti ini, sama seperti jangka sorong, ada yang rahang tetap, ada yang bisa digeser-geser. Di mikrometer skrup yang bisa digeser ini nih. Nah, jadi nanti ini kita puter, diputer-puter-puter-puter. Nah, nanti ini akan bergerak nih, berputar. Nah, nanti ini akan menyesuaikan ini. Nanti di angka mana yang sejajar dengan angka ini. Ini nanti digeser. Bendanya dijepit. Biasanya ini untuk mengukur benda atau material yang lebih kecil lagi ya, atau lebih tipis lagi ya. Contohnya tebal buku atau tebal kertas lah ya. Bisa tebal buku atau tebal kertas gitu kan. Nah, ini bisa. Jadi nanti bendanya di sini, kemudian kita putar sampai ini dijepit. Setelah dijepit kita bisa kunci. Nah, setelah dikunci dia tidak akan bisa bergeser, baru kita bisa baca skalanya. Cara bacanya itu hampir sama dengan jangka sorong. Baca skala utama, kemudian baca skala nonius. Yang mana yang utama? Ini yang utama, ya, yang horizontal, yang vertikal ini adalah skala nonius. Bedanya dengan jangka sorong yang punya skala terkecil 0,01 cm, pada mikrometer skrup skala terkecilnya adalah 0,001 cm, lebih kecil lagi. Kalau di penggaris atau di mistar itu 0,1 cm, di jangka sorong 0,001 cm, di mikrometer skrup 0,001 cm, lebih kecil lagi. Maka nanti ketelitiannya ya tinggal dibagi 2, 0,0005 cm atau 0,005 mm. Cara bacanya yang pertama. Nah, beda dengan jangka sorong, skala utama pada mikrometer skrup satuannya adalah milimeter. Kalau di jangka sorong, skala utama satuannya adalah sentimeter. Kalau di mikrometer skrup, skala utama adalah milimeter. Jadi jangan kebalik ya, karena ini lebih presisi lagi. Cara bacanya yang pertama sama seperti jangka sorong. Perhatikan angka dan garis sebelum skala nonius. Ini skala utama, ini skala nonius, ya kan? Angka dan garis pada skala nonius ini tepat berada di angka 4. Ya, kalau tepat di garis yang di tengah-tengah berarti 4,5. Ya, ini kan setengah ya yang di sini ya. Antara 3 dengan 4 ada setengah di sini, jadi ini 3,5. Karena ini pas di angka 4, maka kita tulis angka 4. Jadi 4 mm. Kalau tadi jangka sorong kan baca skala utama, maka tulis satuannya adalah cm. Pada 4 mm. Ditambah, perhatikan skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama. Bedanya kalau tadi berhimpitannya saling sejajar, ya kalau yang di jangka sorong. Kalau di mikrometer skrup itu saling tegak lurus seperti ini nih, ya kan? Nah, tapi tetap nih, lihat ya yang segaris. Nah, lihat yang segaris. Kalau ini kan skalanya saling tegak lurus ya, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama cari yang segaris.
Lihat angkanya. Di sini yang segaris ada di garis ini nih. Nah, ada di sekitar 26. Ya, ini 20, ini 30, berarti antar garis ini 1. Maka di sini tepat di angka 26. Maka tulis di sini 26 kali 0,01 mm. Karena skala terkecilnya adalah 0,001 cm, ininya adalah milimeter, maka kita ubah skala terkecilnya menjadi milimeter, yaitu 0,01 mm. Setelah itu ya sudah, tinggal dikali, terus dijumlahkan, hasilnya 4,26 mm. Nanti dilaporkannya, nah ini tinggal pakai plus minus ketelitiannya berapa? Ketelitiannya setengah dari skala terkecil, setengah dari ini. Ya, setengah dikali 0,001 mm. Nah, maka hasilnya adalah ini. 0,005 mm. Tambah lagi 0 karena harus 3 desimal di belakang. Kalau ininya 2 desimal ya cukup 4,26. Kalau yang di belakangnya 4 desimal, maka di sini harus tambah lagi 0. Jadi harus sama ya angka desimalnya. Itu untuk membaca mikrometer sekrup. Ada lagi nggak sih metode lain kalau misalkan ini kan untuk benda yang kecil. Kalau untuk yang sangat besar, sangat luas, biasanya kan menggunakan meteran. Tapi kalau misalkan untuk mengukur kedalaman laut, kan kita tidak mungkin menggunakan meteran karena sangat-sangat dalam, gitu kan. Supaya gampang untuk mengukur kedalaman laut itu seperti apa, maka ada satu metode untuk mengukur kedalaman laut, yaitu namanya vatometer. Jadi metode ini caranya adalah dengan memancarkan pantulan ultrasonik, ya. Ini kan salah satu gelombang bunyi ya. Jadi yang dipantulkannya adalah gelombang bunyi. Kenapa yang gelombang bunyi yang dipantulkan? Karena ketika dia bertemu dengan permukaan, maka dia akan dipantulkan kembali. Contoh simpelnya kalau kalian ngomong atau teriak di dalam gua atau di dalam ruangan yang tertutup, maka akan ada pantulan suara kalian yang kembali, berarti kan itu gelombang bunyinya memantul ke dinding-dinding tembok atau dinding-dinding gua. Simpelnya gitu. Ini juga sama. Yang dipancarkan adalah gelombang bunyi, yaitu ultrasonik. Ditembakkanlah ke dalam laut, kemudian ditunggu sampai pantulannya kembali lagi ke kapal. Ya, ini kan konsepnya kan dari rumus kecepatan, kan kecepatan itu V S per T. Kalau misalkan kita anggap ini adalah jarak ya atau kedalaman gitu kan, T-nya adalah waktunya, maka kalau kita pengen tahu kedalaman lautnya, tinggal apa? V dikali T. V dikali T. Tapi masalahnya S-nya ini, kalau kita tulis ini A, ini B, ini C, S-nya ini adalah jarak dari A ke B ke C. Karena kita cuma pengen tahu kedalamannya aja, maka nanti tinggal dibagi 2. Makanya ini kenapa dibagi 2. Ya, ini kita dibagi 2. Kenapa? Karena yang diukur jaraknya ini, S-nya ini adalah jarak dari A, B, C. Oke. Masukkanlah V-nya, cepat rambat bunyi dalam air, ini 1.500 meter per sekon. Masukkan ke sini, kemudian waktunya ternyata ketika gelombangnya kembali lagi ke kapal, waktunya sekitar 8 detik, maka dapatlah hasil 6.000 meter. Nah, ini teknik ini digunakan untuk mengukur kedalaman atau panjang yang sulit kalau menggunakan alat ukur biasa. Jadi ada beberapa teknik. Ya, itu untuk alat ukur panjang. Nah, kalau misalkan alat ukur waktu, nah tadi kan alat ukur waktu menggunakan stopwatch. Kalau stopwatch gampang lah ya, kalian pasti bisa lah cara menggunakannya, tinggal ditekan. Kalau yang analog itu ditekan nanti dia bergerak jarumnya, gitu kan. Kalau yang ini juga sama, ada tombol resetnya, ada tombol startnya. Nah, skala terkecilnya ini, nah ini adalah 0,1 sekon. Nah, nanti ketelitiannya adalah 0,05 sekon. Ya. Jadi ini jarak antar garisnya ini yang kecil-kecilnya adalah 0,1 sekon. Itu untuk stopwatch. Gampang lah ini ya, cara bacanya pasti bisa. Tapi kalau yang digital tinggal ditekan stop aja udah muncul
angkanya ya. Nah, oke. Nanti ini latihan yang Ibu jadikan tugas. Nanti ini ada cara membaca. Ini menggunakan jangka sorong ya. Jadi nanti kalian baca ini angka 0 ya. Ini 0, 1, 2. Kata Ibu apa? Perhatikan angka dan garis sebelum angka 0. Ini angka 0 yang nonius. Karena garisnya ada di sini, ada nih 0, 1, 2, 3. Nah, berarti ini 3 ya. Nah, 0,3. 0,3, cari garis yang sejajar. Mana garis yang sejajar? Oh, di sini. Ada di 0, 1, 2, ada di 3 juga. Sama. Berarti nanti tinggal 3 dikali. Nah, nanti tinggal dijumlahkan. Bisa lah ya. Oke. Kemudian, nah ini neraca Ohaus. Jadi neraca Ohaus ini ada 3 lengan. Bentuknya seperti timbangan. Jadi nanti ini lengannya di atas. Nanti di bawah yang ketiga ini disambungkan ke satu wadah yang nanti kita nyimpen bendanya di situ. Nanti Ibu tunjukkanlah gambarnya. Atau kalian bisa cari di internet neraca Ohaus itu seperti apa. Cara bacanya paling gampang. Ini tinggal baca ini berapa, ini berapa, ini berapa, tinggal dijumlahkan. Cara pakainya gimana? Cara pakainya siang ini, nah, ini tuh tinggal digeser-geser sampai nanti neraca, kan 3 lengannya bisa naik turun tuh ya. Sampai nanti dia seimbang. Digeser-geser sampai seimbang, nanti kalau udah seimbang udah nggak goyang-goyang lagi, oh berarti itu hasil pengukuran. Neraca Ohaus, ini ada di lab. Kemudian, nah, masih jangka sorong, perhatikan angkanya, perhatikan garis sebelum angka 0, perhatikan yang sejajarnya berapa. Ya. Ini juga sama, angkanya berapa sebelum angka 0, garis sebelum angka 0, sama garis yang sejajarnya berapa. Yang ditanyakan selisih, ya ini cari berapa, tinggal hitung selisihnya berapa. Oke. Yang terakhir, mikrometer skrup. Lihat angkanya, lihat garisnya. Nah, ini baca skala utama berapa. Ditambah lihat garis yang sejajar ada di sini. Nah, ini 10, ini 15, oh berarti ini 11. 11 dikali sekian. Nah, jumlahkan, maka dapat nanti hasilnya berapa. Oke? Paham ya? Ya, paham, Bu. Ya, Bu. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh via Japri aja. Nah, karena ini udah masuk pukul 10.30, jadi silahkan kalian siapkan materinya. Nanti buka GCR, setelah ini langsung buka GCR, langsung klik link untuk mengerjakan kuis. Waktunya hanya sampai pukul 11. Ya, nanti kalau kalian lebih dari pukul 11, maka otomatis sistemnya tertutup dan akan mati. Kalau misalkan, Bu, saya tinggal 1 nomor lagi nih, tapi ternyata langsung mati, ya silakan hubungi Ibu ya. Tapi kalau misalkan nilainya jelek, nanti Ibu akan absen di GCR nih, siapa aja kalian komen ya, kalau misalkan kalian remedial, nanti Ibu beritahu waktunya kapan, oke? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu tutup pertemuannya sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Setelah ini silakan kalian kerjakan kuisnya. Baik, sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih.